Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Fatingki. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai kaidah kesahihan matan hadits. Namun sebelum saya mulai menjelaskan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat rahmat dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kenikmatan sampai dengan saat ini. Baik, langsung saja saya akan mulai menjelaskan atau memaparkan mengenai kaidah kesahihan matan hadis. Baik. Sebelum diuraikan unsur-unsur kaidah kesahihan hadis, perlu dijelaskan arti dari kaidah itu sendiri. Secara etimologi, kata kaidah berasal dari bahasa Arab, yaitu qaidah, yang artinya alas bangunan. Aturan atau undang-undang. Kaidah juga diartikan sebagai norma atau aturan, atau bisa juga disebut dengan prinsip. Sedangkan matan sedangkan matan dalam bahasa Arab berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Apabila dirangkai menjadi matan al-hadits, menurut At-Tabi'i adalah afazo lahada yasa tattaqo wama bahalama ana. Yaitu kata-kata yang bisa berbentuk makna. Dalam hal ini, kaidah kesahihan matan hadis dipahami sebagai aturan atau prinsip yang telah dirumuskan oleh para ulama hadis untuk meneliti tingkat kesahihan matan hadis itu sendiri. Komposisi ungkapan matan hadis pada hakikatnya adalah pencerminan konsep ide yang intinya dirumuskan berbentuk teks. Susunan kalimat dalam matan hadis berfungsi sebagai sarana perumus konsep keagamaan versi hadis. Matan hadis bermuatan konsep ajaran Islam, mengambil beragam bentuk, antara lain sabda penuturan Nabi, yaitu hadits qauli, termasuk kejadian yang mengulas kejadian peristiwa sebelum mubawah, penghikayatan tokoh rasul atau nabi maupun syarat yang diberikan atau syar'u man qablana. Yang kedua itu surat-surat yang dibuat atas perintah Nabi dan selanjutnya dikirim ke petugas di daerah atau kepada pihak-pihak di luar Islam, termasuk juga fakta perjanjian melibatkan Nabi. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala selain Al-Qur'an yang disampaikan kepada umat dengan bahasa atau tutur Nabi, yaitu hadits qudsi. Yang keempat yaitu pemberitaan yang berkaitan erat dengan Al-Qur'an, seperti interpretasi Nabi atas ayat-ayat tertentu, atau bisa juga disebut tafsir nabawi dan asbab nuzul. Baik, yang kelima
perbuatan atau tindakan yang dilakukan Nabi dan diriwayatkan oleh sahabat hadis fi'il fili amali. Yang keenam, sifat dan hal ihwal Nabi atau hadits qawali. Yang ketujuh, perilaku dan kebiasaan yang dilakukan Nabi dan diriwayatkan oleh sahabat. Perilaku dan kebiasaan Nabi dalam tata kehidupan sehari-hari atau hadis kuluki, serta pengalaman dalam dinamika perjalanan kepemimpinan atau kemanusiaan Nabi, atau dalam kurung sirah Nabiyah. Yang kedelapan, sesuatu yang direncanakan dan ancaman yang ditujukan kepada orang lain atau kelompok sekalipun tidak terlaksanakan, atau hadits hami. Selanjutnya, perbuatan atau sikap terbuka sahabat di mana Nabi mengetahuinya dan Nabi bersikap membiarkan tanpa menegur atau melarangnya, yaitu hadits takriri. Yang selanjutnya, riwayat hidup sahabat karena ada data hubungan khusus dengan Nabi, yaitu hadis manaqibi. Yang selanjutnya, prediksi keadaan yang telah terjadi seperti hadis tentang prediksi fitnah dan gejala datangnya hari kiamat. Kemudian kejadian dan kebijakan sahabat sepeninggalan Nabi yang berpotensi sebagai penjabaran ajaran Islam dan pelestarian sunnah nabawiyah, misalnya suksesi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, proses pembukuan mashaf Al-Quran, dan proses kodifikasi hadis. Baik, dengan demikian kaidah kesahihan matan hadis adalah sebuah aturan atau prinsip-prinsip dalam menentukan kesahihan matan hadis. Selanjutnya, kaidah kesahihan matan hadis. Yang A, kaidah mayor kesahihan matan hadis. Hadis mempunyai dua unsur utama, yaitu sanad dan matan. Dan unsur tersebut menjadi objek penting dalam penentuan kesahihan hadis. Namun dalam kenyataannya, penilaian pada aspek sanad jauh lebih banyak daripada dalam aspek matan. Hal ini tidak terlepas dengan setting sosial pada saat itu, yang lebih menekankan pada aspek periwayatan, tetapi menurut hemat penulis kedua, aspek tersebut sama-sama penting untuk diteliti dan dikritik, sehingga dalam penentuan kesahihan hadis, penelitian hadis lazim bisa menjadi lebih utuh dan komprehensif. Dalam tradisi penelitian hadis, lazim diyakini bahwa kaidah kesahihan hadis yang digunakan oleh ulama dan para kolektor hadis dalam mengukur
Kesahihan suatu hadis adalah sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Al-Salah, yaitu 1. Sanadnya bersambung. 2. Periwayatannya bersifat adil. Yang 3. Periwayatan bersifat dabit. Yang 4. Tidak mengandung sudhud. Dan yang 5, tidak mengandung illah. 3 kaidah pertama hanya digunakan dalam penelitian sanad hadits, sedangkan 2 kaidah terakhir selain dapat diterapkan pada sanad hadis juga digunakan dalam penelitian matan hadits. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian sanad jauh lebih ketat daripada penelitian matan, sebab pada penelitian sanad ada 5 poin kaidah kesahihan yang diterapkan, sedangkan pada penelitian matan hanya ada 2 poin saja yang digunakan. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan atau paparkan mengenai kesahihan matan hadis. Jikalau masih ada yang salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.